Selamat datang di channel Denny Akbar. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 262. Axel dan Alina langsung terdiam. Mereka berdua seperti ingin menamparkan diri mereka sendiri saja rasanya sekarang. Mengapa tadi mereka mengatakan hal seperti itu? Setelah Reva mengantar Axel dan Alina pulang ke rumahnya lalu dia segera berbalik dan mengantarkan Nara ke perusahaan. Alina ingin meminta Nara dan Reva untuk tinggal di rumahnya tetapi segera dihentikan oleh Axel. Ketika kedua orang tua itu sampai di dalam rumahnya, Alina segera bertanya, "Pak, apa yang kau pikirkan barusan? Ini adalah kesempatan yang baik dengan membiarkan mereka tinggal di rumah kita sekarang. Setelah itu kita bisa membicarakan masalah uang itu dengan Reva. Kemudian memintanya untuk memberikan kartu itu kepada kita, lalu selesai deh urusannya. Mengapa kau malah membiarkan mereka berdua pergi?" Axel memelototinya dan berkata, "Apa kau benar-benar mengira semua orang itu bodoh? Masalah malam ini sudah begitu runyam dan kau masih menginginkan uang orang lain. Apa kau benar-benar menganggap orang lain itu bodoh semua?" Alina tampak bingung dan berkata, kalau begitu kita juga tidak bisa tidak meminta uang ini. Ini uang 3 miliar. Jika kita mendapatkan uang itu, aset keluarga kita langsung melampaui aset keluargamu. Meskipun keluarga kita memiliki dan menguasai perusahaan farmasi Su tetapi kita tidak memiliki aset apapun. Sekarang, ada 3 miliar, akhirnya kita bisa menaikkan martabat keluarga kita. Bagaimana mungkin kita tidak mau uang itu? Axel mengibaskan tangannya dan berkata, kau tak perlu memberitahuku mengenai masalah ini, aku mengerti. Tetapi masalahnya, malam ini bukan waktu yang tepat untuk memintanya. Reva hampir kehilangan nyawanya di sana malam ini, dan kita berdua juga sudah bersikap tidak baik kepadanya. Tidak cocok bagimu untuk meminta uang itu kepadanya sekarang. Selain itu, jika Nara ada di rumah malah lebih tidak cocok lagi untuk meminta uangnya. Kau bukannya tidak tahu karakter Nara. Sekarang dia benar-benar sudah berada di pihak suaminya. Jika kau meminta uang sebanyak itu kepada suaminya, menurutmu apakah dia akan setuju? Jangan sampai nantinya uang belum didapat malah bertengkar lagi. Maka setelahnya kau tidak perlu lagi memikirkan uang ini sedikitpun. Alina menggaruk kepalanya dan menghela nafas dengan tak berdaya. Ada apa dengan Nara ini? Mengapa begitu berpihak pada orang lain? Jadi menurutmu sebaiknya bagaimana sekarang? Pastinya uang ini tidak boleh berada di tempat Reva. Lalu Axel berpikir sebentar dan berkata, begini saja, besok kita akan mencari Reva ketika dia sendirian. Bujuk rayu dia saja dengan mengucapkan beberapa kata yang baik dan manis, setelah itu minta kartunya. Reva ini lebih mudah ditipu. Alina sangat gembira ketika mendengar ucapan Axel itu, lalu dia mengangguk-angguk dan berkata, ya, benar sekali. Kita bujuk dulu si Reva, nanti kalau kita sudah mendapatkan kartunya dia juga sudah tidak bisa semena-mena lagi. Di perusahaan farmasi Su, Reva mengantarkan Nara ke perusahaan. Selama ini, Nara hanya tinggal di dalam perusahaan. Nara, ambillah kartu ini. Ujar Reva sambil menyerahkan kartu yang diberikan oleh keluarga Yu kepada Nara. Nara langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak mau kartu ini. Ini adalah kompensasi dari keluarga Yu untukmu. Kau bisa memegangnya sendiri. Lalu Reva tersenyum dan berkata, kita berdua adalah suami istri. Apa bedanya? Kemudian dengan serius Nara berkata, tentu saja berbeda. Kau tidak punya uang dan orang-orang selalu mengatakan kau selalu bergantung kepadaku. Sekarang setelah kau memiliki uang ini kau sudah kaya. Aku ingin tahu siapa lagi yang berani mengatakan hal itu di kemudian hari. Lagi pula,
seorang pria juga tidak akan merasa percaya diri tanpa memiliki uang, iya kan? Reva tersenyum dan berkata, tetapi itu juga tidak perlu sampai 3 miliar. Lalu Nara menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak peduli berapapun itu, uang ini tetap saja milikmu. Pokoknya kau harus mengambilnya. Oh ya, ngomong-ngomong nanti orang tuaku dan yang lainnya pasti akan mencari cara untuk meminta kartu ini darimu. Kau sama sekali tidak boleh memberikan kartu ini kepada mereka ya. Jika sampai kartu ini jatuh ke tangan mereka, kau tidak akan pernah mendapatkan kembali uangnya. Reva pura-pura tidak enak hati dan bertanya, kalau begitu, apa yang harus aku lakukan? Aku juga tidak bisa tidak menuruti mereka, kan? Kalau tidak, kartunya disimpan olehmu saja. Nara langsung mengibas-ngibaskan tangannya dan berkata, aku sudah bilang, aku tidak mau mengambil kartu ini. Yah, mereka pasti akan memaksamu. Begini saja, kau beritahu kepada mereka bahwa uangnya sudah tidak ada lagi. Reva tampak bingung, 3 miliar. Apakah mereka akan percaya kalau aku bilang sudah tidak ada? Nara, bukankah masih ada masalah gelang giok keluarga Meng itu? Kau bilang saja, uangnya sudah diberikan kepada keluarga Meng. Kebetulan masalah gelang giok itu juga sekaligus bisa diselesaikan. Sekali mendayung dua pulau terlampaui. Bab 263. Setelah mengantar Nara ke atas lalu Reva pergi meninggalkan perusahaan itu, bagaimanapun juga ini adalah perusahaan dan tidak baik bagi Reva untuk tinggal bersama Nara di sana. Terlebih, dia juga masih memiliki hal-hal penting lainnya yang harus dilakukannya malam ini. Setelah pergi dari perusahaan, Reva merasa ada sebuah mobil yang diam-diam mengikutinya dari belakang. Reva pura-pura tidak memperhatikannya. Dia mengendarai sepeda listriknya dan mengelilingi kota Carson dengan perlahan. Akhirnya, Reva sampai ke lokasi konstruksi yang cukup terpencil di pinggiran kota. Dan tiba-tiba saja mobil di belakangnya meraung dan melaju ke arah Reva. Jalan ini cukup kecil dan lebar. Jalan ini hanya cukup untuk sebuah mobil. Dengan mobil yang melaju dengan cepat seperti ini, Reva juga tidak memiliki tempat untuk bersembunyi. Kemudian mobil itu menabraknya dengan raungan dan langsung membuat sepeda listrik Reva melayang di udara kemudian jatuh. Sedangkan Reva sendiri jatuh ke jalanan dan pingsan. Beberapa orang keluar dari mobil dan orang yang pertama keluar itu adalah Meregata. Dengan ekspresi suram di wajahnya, dia mengibaskan tangannya lalu beberapa orang yang ada di sampingnya bergegas membawa Reva ke dalam mobil. Tidak lama setelah mereka pergi, tampak mobil lain bergegas kemudian menarik sepeda listrik Reva untuk dibuang. Mobil Meregata yang sedang membawa Reva itu melewati pengawasan di sepanjang perjalanan. Dan akhirnya mereka sampai ke tempat terpencil di pinggiran kota. Mereka sudah mengikat Reva dengan kuat. Lalu Meregata menyiram Reva dengan air dingin untuk membuatnya bangun. Reva, kita bertemu lagi. Cukup mengejutkan bukan? Meregata mencibir. Reva melirik orang-orang di sekitarnya dan berkata dengan lembut, Meregata, ternyata kau benar-benar dapat keluar dari rumah keluarga Yu. Sepertinya keluarga Yu lebih pengecut dari yang aku pikir. Salah satu anggota keluarganya meninggal di tanganmu tetapi mereka malah membiarkanmu melarikan diri. Wajah Meregata langsung memucat dan berkata, Reva, berhenti membicarakan ucapan-ucapan seperti ini. Apakah kau tahu berapa banyak yang telah aku korbankan demi masalah itu? Market aliansi farmasi di kota Carson akan diberikan kepada keluarga Yu. Ini adalah harga nyawaku. Dan ini semua gara-gara kau. Menurutmu bagaimana sebaiknya aku membunuhmu? Reva terkekeh dan berkata, Meregata, kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri dan terlalu meremehkan aku juga.
Apakah kau benar-benar merasa bahwa kematian Shiro malam itu adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan olehku? Ekspresi Meregata langsung berubah dan dia berkata, apa maksudmu? Reva, kematian Shiro itu memang sengaja diatur oleh aku. Serius, aku benar-benar ingin membunuhnya. Tetapi jika aku yang membunuhnya sendiri itu tidak ada artinya. Lagi pula itu juga akan menyebabkan masalah yang tak ada habisnya. Tetapi dengan membiarkan kau membunuhnya, ceritanya akan berbeda. Dan kau malah benar-benar bekerja sama dengan baik bersamaku. Kau benar-benar membunuh Shiro. Dengan begitu, aku telah menyelesaikan masalah kau dan Shiro. Sekali menembak dua orang terbunuh. Ekspresi Meregata menjadi sangat jelek. Waktu itu dia mengira bahwa dia telah berhasil menjebak Reva dengan membunuh Shiro sehingga bisa menyalahkan Reva. Dan setelahnya dia dapat duduk-duduk dengan santai untuk menonton pertandingan yang seru. Tetapi tak disangka ternyata malah dia sendiri yang terjebak oleh rencana Reva. Reva, kau sangat licik. Meregata langsung gemetaran karena sangat marah. Kali ini dia benar-benar tertipu dan terjebak. Tidak hanya tidak mendapatkan perusahaan farmasi saja tetapi dia juga masih harus membayar harga yang sangat mahal sehingga ketika dia kembali ke ibu kota provinsi dia pasti akan dihukum. Reva mengangkat bahunya dengan tak peduli dan berkata, aku tidak memintamu untuk membunuh Shiro, kau sendiri yang ingin membunuhnya. Seperti kata pepatah, Jiang Taigong, seorang ahli strategi Tiongkok kuno yang membantu Raja Wen dan Raja Wu dari dinasti Zhou, yang sedang memancing dan orang lain mau mengambil umpannya. Jika kau tidak bermaksud untuk menjebakku, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Setelah mendengarkan ucapan Reva lalu Meregata menggertakkan giginya dan tiba-tiba tertawa dengan liar. Kau benar, orang lain mau mengambil umpannya. Tetapi tidak peduli seberapa liciknya dirimu. Sekarang kau telah jatuh ke tanganku dan hari ini kau pasti mati. Berapa banyak pengorbanan yang aku berikan maka kau juga harus mengorbankan sebanyak itu. Tetapi kau juga tidak perlu terlalu khawatir dengan masalah setelahnya. Istrimu Nara dan si Anya itu, aku pasti akan menjaga mereka berdua demi kau, hahaha. Bab 264. Reva langsung tersenyum dan berkata, Meregata, aku rasa kau juga tidak lebih hebat daripada Rio. Kalian semua sama bodohnya. Meregata tampak sangat marah dan bertanya, apa kau bilang? Lalu Reva berdiri dan di bawah tatapan Meregata, dia mematahkan tali ikatan yang kokoh itu dengan tangannya. Mata Meregata hampir meloncat keluar. Tali ini sangat kuat. Kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh Reva? Dia tidak tahu bahwa Reva telah berlatih seni penciptaan jadi kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Lalu Reva meregangkan punggungnya sambil terkekeh dia berkata, Meregata, apakah kau tahu mengapa aku berjalan di jalan kecil tadi? Aku memberimu kesempatan untuk bertindak. Dasar bodoh. Ekspresi Meregata langsung berubah dan tiba-tiba dia baru tersadar bahwa sepertinya dia dijebak lagi. Hajar dia. Meregata mengeluarkan raungan rendah dan dengan cepat dia berlari ke sisi mobil dan bersiap untuk pergi. Tetapi baru saja dia melangkah tiba-tiba dia merasa seluruh tubuhnya lemas dan tak berdaya. Lalu tanpa sadar dia merosot ke jalan. Dia merasa kebas di seluruh tubuhnya dan tak bertenaga sama sekali. Tetapi kesadarannya sangat baik. Lalu dia menoleh kepada beberapa anak buahnya dan mereka semua juga dalam kondisi yang sama seperti dia. Semuanya merosot ke jalan. Meregata langsung tercengang, apa yang terjadi sebenarnya? Reva berjongkok di depan Meregata dan menatapnya, Meregata, tak perlu mencoba lagi. Saat di dalam mobilmu tadi, aku sudah memberimu obat. Ini adalah racun yang tidak berwarna dan tidak berbau.
Racun ini dapat membuat seluruh tubuh seseorang menjadi lemas dan tak berdaya. Dan yang paling penting adalah, 2 jam kemudian, semua obat itu akan hilang tanpa jejak. Bahkan dokter yang paling hebat pun tidak akan dapat mendapati keberadaan obat ini. Meregata tampak panik dan berkata, Kau sudah menyiapkannya sejak awal. Kau sudah tahu bahwa aku akan menargetkanmu. Reva terkekeh dan berkata, Meregata, ada pepatah yang mengatakan bahwa jika kau mengenal musuhmu sebaik kau mengenal dirimu maka kau pasti akan memenangkan setiap pertempuran itu. Sebelum kau melawan musuhmu, kau harus cukup mengenal musuhmu sendiri. Tidak hanya mengenal kekuatan musuh tetapi juga karakter dan gaya musuh dalam melakukan sesuatu. Raut wajah Meregata langsung berubah. Baru saja dia menyadari bahwa ada kesenjangan yang besar di antara dia dengan Reva. Lalu dengan perlahan Reva berkata, setelah apa yang terjadi di lokasi konstruksi hari itu, aku sengaja menyelidiki semuanya mengenai dirimu termasuk kepribadian dan gaya kerjamu. Kau adalah orang yang sangat sombong dan sangat licik. Cara kau melakukan sesuatu sangatlah kejam. Jadi, aku sengaja merancang semua jebakan ini khusus untukmu. Menangkap Shiro dan tidak membunuhnya. Sehingga dia memiliki kesempatan untuk meneleponmu. Sesuai dengan karakter dan gayamu dalam melakukan sesuatu, kau pasti akan membunuh Shiro demi untuk melimpahkan kesalahan itu kepadaku. Meregata langsung tercengang. Dia baru tahu di mana kesalahannya sekarang. Lalu Reva dengan lembut melanjutkan ucapannya, dan juga mengenai keluarga Yu. Aku tahu keluarga Yu tidak akan menindaklanjut perbuatanmu itu. Sedangkan kau yang telah menderita kerugian besar pasti tidak akan rela menyudahi masalah ini. Jadi kau pasti akan datang mencariku untuk membalas dendam. Karena itu malam ini, aku sengaja menyusuri jalan kecil untuk menuntunmu melakukannya. Meregata, kau benar-benar tidak mengecewakan aku sama sekali. Setiap jebakan yang aku berikan, kau selalu melangkah ke dalamnya dengan benar. Coba kau katakan kepadaku, apakah kau benar-benar begitu kooperatif? Meregata pun menghela nafas dengan kecewa dan berkata dengan suara lirih, Reva, aku benar-benar telah meremehkanmu. Kali ini, aku mengaku kalah. Kau lepaskanlah aku dan mulai sekarang aku tidak akan pernah melawan dan menjadi musuhmu lagi. Reva menggelengkan kepalanya dan berkata, Meregata, kau sudah tidak memiliki kesempatan untuk bertaruh lagi. Apakah kau masih ingat? Aku sudah bilang kau boleh melakukan apapun terhadapku tetapi jangan sampai kau tidak sopan terhadap istriku. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Ekspresi Meregata langsung berubah. Lalu dia menggertakkan giginya dan berkata, Reva, kau jangan lupa, aku adalah anggota keluarga Regata. Bahkan keluarga Yu pun tidak berani membunuhku. Jika sampai aku mati di kota Carson, keluarga Regata kami tidak akan pernah melepaskan kalian. Reva terkekeh dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Meregata langsung menghela nafas lega. Kemudian dengan lembut Reva lanjut berkata, tetapi kalau keluarga Yu aku sulit mengatakannya. Bersambung. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih.